Selamat siang pada dosen aku, Ibu Cindra dan Ibu Tri, dan selamat siang juga kepada teman-teman semua. Saya Uktio Anugrah, NRP 16211085 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha, akan menjelaskan beberapa bagian tentang denah, tampak, detail, dan potongan, kamera, render, dan visual presentasi. Oke, baik. Untuk pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang denah. Sebelumnya, apa itu denah? Denah adalah suatu tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal. Nah, denah ini berfungsi untuk menunjukkan fungsi ruang, isi ruang, letak pintu, dan bukaannya. Oke, kita lihat di sini ada sebuah bangunan kafe yang sudah saya buat. Bagaimana cara kita bisa melihat denahnya? Yang pertama kita lihat di sini ada beberapa pilihan. Tentunya ada structural plans, floor plans, ceiling plans, 3D view, dan yang lainnya. Oke, untuk structural plans ini itu denah untuk bagian struktur seperti kolom, balok, dan yang lain-lain. Nah, sedangkan di bagian floor plans ini bagian arsitektural seperti wall, floor, dan yang lain-lainnya. Oke, pada kali ini saya akan mencoba melihat denah di floor plans level 1 atau di lantai 1. Saya klik 2 kali, kemudian akan muncul denah seperti berikut. Nah, kemudian saya akan melanjutkan bagaimana caranya melihat denah ini, melihat dari tampak depan, tampak samping, maupun tampak belakang. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tampak itu apa. Tampak itu wujud bangunan secara dua dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Nah, fungsi dari tampak sendiri yaitu untuk melihat dimensi bangunan, warna dan material, dan estetika. Oke, sini dijelaskan bahwa melihat bangunan secara dua dimensi dari luar bangunan. Oke, langkah yang harus dilakukan yaitu kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini terdapat elevasi yang dimana ada east, north, south, dan west. Nah, east, north, south, dan west ini diaplikasikan pada gambar ini, yaitu di sini titik-titik ini. Nah, titik-titik ini kemudian kita bisa melihat apabila kita ingin melihat tampak samping, tentunya kita akan memilih bagian south, yang dimana ini berada di bagian selatan dan ini bangunannya. Maka kita pilih south. Nah, maka dari itu tampilan tampak depan akan terlihat seperti ini. Apabila kita ingin melihat tampak samping, kita bisa pilih east. Nah, apabila tampilan gambar ini berbeda dengan yang sebelumnya, kita bisa mengubahnya dengan cara kita ke visual style, kemudian kita pilih realistic. Nah, setelah sama seperti ini, kita bisa melihat dari sudut yang lainnya, dari sisi lainnya. Tentunya kita lihat di tampak belakang, yaitu dengan cara klik yang bagian north. Nah, apabila gambar masih seperti ini, kita bisa ubah lagi ke realistic. Oke, satu lagi yaitu tampak samping. Kemudian kita ubah lagi, kemudian kita ke realistic. Oke, begitu cara melihat tampak depan, belakang, dan tampak samping. Kemudian kita lanjutkan ke detail dan potongan. Nah, untuk detail dan potongan sendiri, kita perlu ke lantai 1, denah lantai 1 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat atau kita pilih bagian mana yang ingin kita lihat detail dan potongannya. Di sini saya ambil contoh, saya akan melihat bagian sudut atau area sebelah kiri di ruangan ini. Sebelah kiri sini. Kemudian saya pilih view. Nah, di sini ada section, kemudian klik section. Nah, setelah diklik section, kita bisa pilih bagian mana, area mana yang kita inginkan
untuk ditinjau detail dan potongannya. Oke, kita klik, kemudian kita klik lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya akan meninjau detail dan potongan bagian kiri atau bagian bar di sini. Nah, namun pada bagian sectionnya menunjukkan ke arah sebelah kanan, otomatis akan melihat ke daerah sebelah kanan ini. Lalu bagaimana saya akan mengubah dari sebelah kanan ini menjadi sebelah kiri? Caranya yaitu dengan cara klik, kemudian kita klik tanda panah ini. Nah, maka dari itu tanda panahnya akan berubah, yang tadinya dari sebelah kanan kemudian akan pindah ke sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana cara melihat potongannya? Yaitu dengan cara klik 2 kali pada bagian ini, panah ini. Kemudian akan tampil bagian potong detail dan potongan yang sudah dibuat tadi atau yang kalian inginkan. Nah, apabila gambar masih seperti ini, kita seperti biasa kembalikan ke realistik. Nah, oke. Untuk denah, tampak, detail, dan potongan sudah selesai. Mari kita lanjut ke kamera. Perspektif kamera. Oke, di sini untuk melihat perspektif dari sebuah kamera, maka kita ke 3D di sini. Apabila tidak ada di sini, maka Anda akan cari di bagian sini, yaitu kita scroll ke bawah. Apabila Anda 3D view, melihat 3D view, maka klik 2 kali, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian atur angle sesuai keinginan kalian, mau di sebelah seperti ini atau seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada gambar rumah, kemudian klik kanan, kemudian pilih kamera. Bisa juga kita ke view, kemudian kita pilih gambar rumah tadi dan 3D view ini, kemudian klik, lalu pilih kamera. Nah, setelah klik kamera tersebut, maka di kursor Anda akan terlihat sebuah kamera. Nah, kamera tersebut bisa Anda letakkan di mana yang Anda inginkan, seperti contohnya seperti ini. Nah, kemudian setelah Anda klik di mana Anda akan menyimpan kameranya, kemudian Anda tarik, geser mouse Anda, kemudian akan tampil garis-garis seperti berikut. Nah, garis-garis ini berfungsi untuk menyorot bagian mana yang akan kamera ini lihat. Oke, pada kasus ini kan saya akan melihat bangunan cafe ini, sehingga saya akan mengarahkannya kepada cafe ini. Kemudian saya klik, maka tampilan akan berubah seperti ini, tampilan perspektif kamera tersebut. Oke, nah pada bagian area sini kita bisa mengubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya kita bisa klik bagian lingkaran ini, kemudian kita tarik ke atas, kemudian yang lainnya juga bisa mengikuti, bisa ini ke kanan, kemudian ini ke kiri, sesuai keinginan kalian masing-masing. Kemudian untuk gambar sendiri, tampilannya kita ubah ke realistik. Nah, setelah realistik, lalu langkah yang harus Anda lakukan yaitu kita klik visual style-nya, kemudian graphic display. Nah, setelah klik graphic display tersebut, Anda memiliki beberapa option, yaitu di sini ada realistic, model display, style, yaitu realistic sesuai yang tadi saya pilih sebelumnya, yaitu realistic. Kemudian di sini ada shadow yaitu bayangan-bayangannya yang akan terlihat. Kemudian di sini ada sketchy line. Sketchy line sendiri nanti akan berpengaruh terlihat seperti sketsa tangan. Dan di sini ada depth point. Nah, depth ini akan melihat depth-nya, dan di sini ada lighting. Nah, di lighting ini teman-teman bisa memainkan cahaya. Nah, seperti ini kasus di sini, saya akan coba klik bagian ini, kemudian akan tampil beberapa pilihan. Nah, di sini ada eksterior dan interior. Nah, pada eksterior ini ada pilihan sun only, sun and artificial, atau artificial only. Nah, untuk kasus ini dikarenakan saya belum memasang lampu pada bangunan saya yang buat, kemudian saya pilih sun only. Nah, setelah memilih lighting exterior sun only ini, kemudian lanjutkan ke sun setting.
Nah, pada sun setting ini teman-teman bisa memilih meletakkan atau bagian sinar matahari datang dari arah mana. Nah, saya ambil contoh, kita ambil dari top left, kemudian apply. Nah, maka tampilan gambar di sini akan berubah. Mulai dari bayangannya itu akan berubah. Kita lihat coba lagi dari top right. Kan ini terlihat sangat berbeda, top right dan top left. Di sini saya akan ambil bagian top left sebagai contoh, kemudian saya klik OK, kemudian saya pilih realistik. Nah, di realistik ini teman-teman bisa memilih kecerahan dan kegelapan pada gambar ini. Sini saya biarkan seperti biasanya atau otomatis. Kemudian bagian background. Nah, apabila teman-teman memilih bagian background, di sini memiliki 3 option. Nah, ada option sky, gradient, dan image. Untuk sky, di sini backgroundnya akan berubah menjadi warna langit. Kita coba di sini kita pilih sky, kita apply. Nah, maka gambar akan berubah seperti ini. Nah, di sini juga memiliki satu option perubahan warna tanah dengan cara klik di sini. Nah, teman-teman bisa memilih warna sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Sini saya coba ambil contoh ini, kemudian OK, kemudian apply. Maka akan berubah seperti ini. Dan ini juga bisa kita ubah lagi. Apabila tidak sesuai dengan keinginan, maka kita bisa mengubahnya, kemudian apply. Oke, itu yang sky. Kemudian kita lanjut ke gradient. Nah, untuk di gradient ini kita diberi beberapa pilihan untuk mengubah warna, yaitu bagian sky, bagian langitnya, kemudian bagian horizonnya, yaitu bagian sini yang membentang horizontal ini, kemudian ground colornya seperti yang sebelumnya. Coba di sini saya akan mencoba mengubah warna sky-nya dengan warna biru ini dengan cian, kemudian saya akan mengubah horizonnya dengan warna putih. Maka kita akan apply dan hasilnya akan seperti ini. Oke, pada bagian ground akan saya ubah sedikit menjadi lebih gelap seperti ini, kemudian saya apply. Nah, kemudian apabila teman-teman sudah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, maka klik OK. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana cara men-save gambar ini, yaitu dengan cara pergi ke file, klik file, kemudian klik bagian export, kemudian di scroll ke bawah. Nah, di sini ada image and animation, kemudian teman-teman pilih image. Nah, di sini teman-teman bisa memilih lokasi folder mana yang akan dijadikan tempat menyimpan gambar ini. Di sini saya coba di download, kemudian saya save. Kemudian di sini ada atur untuk men-setting ukuran, ada 512 pixel, kemudian ada bentuknya horizontal atau vertikal. Di sini ada zoom toolnya di 50%, kemudian di sini ada format untuk gambarnya. Pada ini saya pilih itu, kemudian saya klik OK. Selesai untuk save dan perspektif dari kameranya. Kemudian saya lanjutkan untuk proses render. Nah, untuk proses render sendiri di sini ada dua, yaitu ada render biasa dan render in cloud. Nah, yang pertama akan saya jelaskan langkah-langkahnya, yaitu yang render. Yang ini saya klik, kemudian saya ambil di sini, kemudian di sini teman-teman diberi pilihan lagi. Nah, di sini ada quality yang dimana teman-teman apabila mengklik bagian sini akan diberi pilihan. Ada draft, medium, high, base, custom, dan edit. Nah, saran dari saya apabila teman-teman memilih kualitas yang semakin tinggi, maka pada proses rendering akan memakan waktu sedikit lebih lama. Maka dari itu saran saya yaitu
pilih yang medium agar proses rendering lebih cepat, sedikit lebih cepat. Kemudian di sini resolusinya printer, kemudian saya ubah menjadi 300 dpi. Nah, kemudian di sini ada lighting seperti sebelumnya. Saya akan tetap pilih sun only. Kemudian di sini posisinya juga masih tetap pilih top left. Nah, kemudian di sini ada tambahan background, yaitu sky-nya mau kita tampil seperti apa. Kita sky-nya enggak cloudy, kita coba cloudy. Nah, pada bagian bawah ini ada beberapa save to project, export, dan show rendering belum bisa diklik dikarenakan gambar yang ini belum di render. Nah, caranya untuk merender yaitu ada bagian atas ini, kita klik render. Nah, kemudian setelah kita klik render ini, kita tunggu beberapa saat sampai proses rendering selesai. Nah, di sini proses rendering akan sedikit lebih lama apabila kalian memilih kualitinya yang lebih tinggi. Nah, di sini proses rendering sedang berlangsung. Kita lihat di sini proses renderingnya. Di sini juga sudah mulai merender. Kita tunggu beberapa saat hingga progres render ini selesai. Untuk medium sendiri tidak memakan waktu lebih banyak karena untuk kualitasnya masih agak rendah, sehingga proses rendering bisa berjalan dengan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan yang kualitas high. Oke, setelah kita render, setelah kita render, baru yang bagian bawah ini sudah bisa diklik seperti export, save to project, dan show the model. Nah, apabila kalian ingin menyimpannya, Anda bisa klik export, kemudian pilih file atau folder yang Anda ingin pilih, kemudian Anda bisa save atau Anda bisa mengubah namanya terlebih dahulu, kemudian save, sehingga hasil renderan ini sudah tersimpan. Nah, apabila Anda ingin membandingkan gambar rendering setelah rendering dan sebelumnya, maka Anda bisa klik show the rendering, kemudian show the model, dan show rendering ini. Oke, apabila sudah selesai rendernya, kita close. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu tentang render in cloud. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang render in cloud. Di sini teman-teman masih pilih view, kemudian pilih render in cloud. Nah, setelah teman-teman klik bagian render in cloud ini, maka akan muncul pesan sebagai berikut. Di sini pesan memberitahukan bagaimana langkah-langkah untuk proses renderingnya. Nah, saat ini kita klik continue, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa memilih. Nah, di sini ada 3D view 1, yang di sini kita bisa memilih beberapa. Nah, kita bisa klik semuanya, kita pilih salah satu. Oke, saya di sini pilih salah satu. Kemudian di sini outputnya saya ingin sebagai stereo panorama. Kemudian ini render kualitasnya. Kualitasnya saya pilih standar tentunya agar proses rendernya sedikit lebih cepat. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini ada email. Nah, di sini teman-teman klik bagian sini, kemudian start rendering. Nah, dikarenakan saya menggunakan akun teman saya, maka hasil rendering akan tersimpan di email teman saya. Nah, namun tidak apa-apa, kita bisa melihatnya. Oke, kita lihat dan kita coba start untuk rendering. Kita klik bagian ini, kemudian kita tunggu beberapa saat agar proses rendering ini selesai.
Kemudian lihat di bagian kanan atas ini. Di bagian sini bakal muncul notifikasi rendering. Nah, apabila kita klik bagian view rendering progress ini, maka kita akan diarahkan ke Autodesk. Nah, di sini teman-teman perlu menunggu sedikit lebih lama karena proses rendering yang di sini akan sedikit lebih lama. Oke. Nah, setelah proses rendering tersebut selesai, maka di sini bisa klik view project. Kemudian menunggu hasil rendering. Nah, seperti namun saya sudah membuat rendering sebelumnya dan dengan menggunakan bangunan yang sama. Agar lebih cepat dan tidak memakan waktu, saya coba pilih klik yang sudah saya render sebelumnya. Oke, setelah saya klik, kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa save atau mendownloadnya langsung. Nah, kita coba di sini kita download. Nah, di sini beberapa pilihan. Ini saya coba untuk mendownload Stereo Pano S Equirectangular. Prepare your file for download. Tunggu beberapa saat untuk mendownload karena di sini agak akan memakan waktu sedikit lebih lama karena kualitas yang saya gunakan itu meskipun medium akan sangat tetap berat. Oke, di sini kita lihat di sini sudah terdownload hasilnya. Nah, apabila teman-teman ingin membagikan gambar ini dengan menggunakan QR code, teman-teman bisa pilih bagian sini. Di sini ada gambar HP, kita bisa lihat, kemudian kita klik. Nah, maka akan muncul QR code. Nah, kemudian Anda bisa klik bagian or share via public link agar teman-teman bisa mengopi QR code-nya agar bisa di-scan oleh teman-teman yang lain. Oke, setelah itu kita klik, setelah ke copy, baru kita bisa men-share QR code-nya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kurang-kurang. Sekian dan terima kasih. Ini